3년차 곽선욱의 서브가 있었습니다. 강한 대각 공격. 자, 유혹으로 정우영 잘 만들었습니다. 정답이 스파이크 브로킹 서로 막힙니다. 정답이네 범실. 있었는데 그 부분이 좀 안정이 되면서 정상 궤도에 올라왔으면 좋겠고 김원철 감독이 Kekalahan pertama Daejeon Jungkwanjang Red Sparks seusai ditinggal Megawati Hangestri atas IBK Altos ternyata juga mendapat sorotan dari pengamat voli Korea. Salah satu pengamat voli Korea bernama Lee Jung Chul menjadi orang yang memberikan komentarnya atas performa Red Sparks seusai ditinggal Megawati dan harus kalah atas IBK Altos dengan skor 1-3 dalam laga Kovo Cup 2025. Lee Jung Chul yang sekaligus analisis voli Korea menilai jika permainan Red Sparks saat ini lebih lemah dibandingkan musim lalu ketika masih ada Megawati Hangestri. Berbeda ketika Megawati masih memperkuat Red Sparks, tim IBK Altos selalu menjadi bulan-bulanan Red Sparks. Karena kala itu Megawati selalu menjadi tumpuan utama tim dan Mega selalu diandalkan sebagai mesin poin. Dan sekarang Mega sudah meninggalkan Red Sparks dan bisa dilihat jika permainan Red Sparks sudah melemah dan tak sekuat kala masih ada Megatron. Karena itu, Lee Jung Chul sebagai pengamat voli Korea memberikan penilaian atas performa punggawa Red Sparks ketika takluk dari IBK Altos. Menurutnya, lini serang dari Red Sparks saat ini sedikit kurang tajam dan masih sering melakukan error. Bahkan, Lee Jung Chul juga menuturkan jika nyawa Red Sparks ada pada Megawati. Lalu bagaimanakah kelanjutannya? Berikut ini adalah ulasan lengkapnya. 노란 수비 됐습니다. 박혜민 지금은 브로킹이에요. 팀이 오기 전에 소속 팀이 없다 보니까 운동을 전혀 안 한 거예요. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Sang runner-up Liga Voli Korea musim 2024-2025, yakni Daejeon Red Sparks dibuat tak berkutik dan harus mengalami kekalahan pertama atas IBK Altos seusai tak diperkuat Megawati Hangestri Pertiwi. Ya, bermain di Jinam Gymnasium dalam turnamen Kovo Cup 2025, tim asuhan Ko Hee-jin harus takluk 1-3 atas IBK Altos. Padahal dalam 5 pertemuan sebelumnya melawan IBK Altos, Red Sparks unggul dengan mencatatkan 4 kemenangan. Namun, pada pertandingan kali ini, Red Sparks dibuat tak berkutik. Pemain muda IBK Altos, Yuk Seo-yong tampil gemilang dengan 17 poin yang menjadi penentu kemenangan timnya. Sebaliknya, Red Sparks menurunkan trio penyerang Lee San-woo, Park Hee-min, dan Jeon Da-bin didukung middle blocker senior Jung Ho-young dan Park Eun-jin. Namun, meski Lee San-woo dan Park Hee-min menjadi dua pemain yang paling banyak mencetak poin untuk tim merah hitam ini, namun Red Sparks tetap gagal membendung agresivitas IBK. Apalagi, dalam laga kontra IBK Altos ini, tim yang dilatih oleh Ko Hee-jin ini harus mencari formula serangan yang solid setelah ditinggal oleh Megawati yang telah bergabung dengan Liga Voli Turki. Megawati sendiri merupakan motor serangan utama Red Sparks dalam 2 musim terakhir. Kehilangannya tentu memberikan dampak yang besar bagi tim, dan dalam turnamen pramusim ini, Red Sparks sangat mengandalkan para pemain lokal untuk mengisi lini serang mereka. Namun, meski hasil pertandingan tidak memuaskan, ada beberapa pemain yang menunjukkan perkembangan positif, terutama Lee Seon-woo, yang tampil sebagai oposit setelah sebelumnya berposisi sebagai outside hitter. Lee berhasil mencetak 18 poin, mengalahkan pemain andalan IBK Altos, Yuk Seo-young, yang mencetak 17 poin. Park Hee-min, yang kini mengemban tugas sebagai outside hitter, juga tampil menonjol dengan 14 poin. Performa solid Park ini menjadi catatan penting bagi Ko Hee-jin, yang tampaknya mulai menemukan alternatif serangan setelah kehilangan Megawati. Dalam laga kontra IBK Altos, Red Sparks sempat memimpin lebih dahulu dengan merebut set pertama. Saat kedudukan 21-16, serangan keras Lee Seon-woo dan open attack Jung Ho-young memastikan kemenangan mudah di set pembuka. Namun, IBK bangkit pada set kedua. Tertinggal 5-8, pelatih melakukan pergantian dengan memasukkan setter veteran Kim Ha-kyung. Keputusan itu berbuah manis. Melalui serangan beruntun Choi Jung-min dan 3 poin berturut-turut dari pemain muda mereka, Yuk Seo-yong IBK menutup set kedua dengan skor 20-25. Pertarungan sengit berlanjut di set ketiga,
Saat skor imbang 15-15, IBK mencuri momentum lewat SMS lurus Choi Jung-min, servis ace Kim Ha-kyung, serta tambahan poin Choi. Tim putih biru tersebut akhirnya menutup set ketiga dengan skor 20-2-25. Pada set keempat, IBK kembali menunjukkan dominasi. Poin krusial dari Yuk Seo-yong serta servis ace Lee So-young memastikan kemenangan dengan skor 20-25 sekaligus mengunci kemenangan 1-3. Ini menjadi kekalahan perdana Red Sparks pada turnamen resmi seusai ditinggal Megawati yang kini memperkuat klub Turki Manisa BBSK. Turnamen ini merupakan kompetisi pramusim sebelum Liga Voli Korea musim 2025-2026 dimulai pada Oktober 2025 ini. Usai kekalahan ini, Ko Hee-jin selaku sang pelatih pun akhirnya buka suara dan menanggapi kekalahan memalukan tersebut di laga perdananya di KOFO Cup 2025. Ia mengatakan bahwa penampilan anak asuhnya tidak sebaik saat menjalani sesi latihan. Tim kami tak tampil sebaik saat latihan, mereka menunjukkan performa hebat saat pertandingan latihan terakhir. Namun hasilnya berbeda saat laga sesungguhnya, saya pikir laga hari ini akan menjadi pengalaman yang baik dan berharga, kata Ko Hee-jin. Selain itu, Ko Hee-jin juga menyinggung performa pemain anyarnya, yakni Choi Seo-hyun selaku sang setter, yang dianggapnya belum menampilkan kemampuannya yang sesungguhnya. Choi Seo-hyun belum dalam kondisi yang cukup baik untuk bermain dalam pertandingan, serta kemampuannya masih kurang. Dia telah berlatih selama beberapa bulan sejak bergabung dengan tim kami. Dia perlu berlatih lebih banyak lagi, jelasnya menambahkan. Selain itu, Ko Hee-jin juga memberikan komentar atas penampilan Park Hae-min dan juga Lee Seon-woo. Ko juga menegaskan pentingnya Lee Seon-woo yang meskipun dipaksakan berposisi oposit, diharapkan dapat memberikan kontribusi maksimal. Bahkan dalam krisis, kami harus menghadapi tekanan. Baik penyerang maupun setter merasakan tekanan itu. Saya pikir itulah mengapa kami bermain dengan sangat hati-hati. Saya pikir kami perlu berlatih lebih keras daripada sekarang. Tapi saya rasa para pemain berkompetisi dengan keyakinan yang baik. Saya yakin mereka akan bergantian mengisi peran ini dengan baik, tutupnya. Di samping itu, kekalahan sang finalis V-League 2024-2025 tersebut juga mendapat sorotan dari pengamat voli Korea. Ya, Lee Jung-chul, sang pengamat dan sekaligus analisis voli Korea juga turut mengomentari kekalahan Red Sparks atas IBK Altos. Saat diundang oleh salah satu media di Korea, Lee Jung-chul juga memberikan komentarnya terhadap penampilan dari pemain Red Sparks yang harus kalah di 3 set terakhir. Padahal di set pertama, pemain Red Sparks sudah bermain bagus dan menunjukkan kesulitannya. Selain itu, Lee Jung-chul juga memberikan perbandingan saat Red Sparks masih diperkuat Megawati Hangestri di musim lalu dengan Red Sparks saat ini. Menurutnya, tidak adanya Megawati sangat berpengaruh terhadap lini serang Red Sparks. Padahal saat ada Megawati, IBK Altos selalu menjadi bulan-bulanan tim Red Sparks. Sayang sekali Jung Kwan-jang harus kalah di laga perdana. Padahal di set pertama mereka bermain sangat baik, tapi mereka kehilangan ritme dan harus kalah di 3 set terakhir. Jika saya boleh berpendapat, saat ini kekuatan Red Sparks tidak sekuat di musim lalu. Itu tentu pengaruh dari tidak adanya pemain seperti Megawati yang tidak lagi bermain bersama Jung Kwan-jang. Permainan Jung Kwan-jang sekarang lebih mudah dibaca dan tidak lagi bervariasi. Saya rasa kehilangan Megawati sangat berpengaruh untuk Red Sparks, ujar Lee Jung-chul, sang analisis bola vola Korea. Tapi jika dipikir-pikir, memang Megawati menjadi nyawa di Red Sparks ya guys. Terbukti di 2 musim bersama Red Sparks, Megawati selalu menjadi pencetak poin terbanyak. Yeah, there's no mercy in this world, just hunger-thirsty persons in different versions. Each new update, that shit worsens. Why? Pull back the curtain and you'll see the different vermin. We all have different burdens that all seem to cause disturbance. Yo, so do me a favor, don't